Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Nur Maulidasari dengan stambuk F11120002. Saya di sini akan membahas tentang mengidentifikasi manajemen resiko proyek, kerangka prosedur beserta contohnya. Nah, sebelum ke sana kita pasti sudah tahu dong apa itu manajemen. Nah, manajemen itu proses di mana kita mengerjakan secara individu maupun per kelompok. Kalian sudah tahu belum apa itu resiko dan apa itu proyek? Kalau belum, mari kita lihat selanjutnya. Risiko adalah suatu kemungkinan yang mungkin terjadi akibat suatu kesalahan ataupun kelalaian, yang mana dapat menimbulkan sebuah kerugian atau bahkan hilangnya suatu yang bernilai dan berharga. Nah, proyek adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dan membuahkan hasil manfaat yang diinginkan. Manajemen risiko proyek adalah sebuah proses sistematis yang meliputi kegiatan merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko proyek. Bukankah tanpa tujuan manajemen risiko proyek dilakukan untuk meningkatkan peluang positif dan minimalisir peluang negatif atau merugikan yang mungkin benar-benar terjadi dalam proyek? Tujuan yang lain yaitu melindungi suatu perusahaan, meningkatkan kinerja yang ada, membantu dan mendorong kerangka kerja, dan dapat menjadi sebuah peringatan. Sekarang kita masuk ke kerangka prosedur atau tahapan. Yang pertama, identifikasi resiko sejak awal proyek. Melakukan identifikasi resiko proyek sangat disarankan dengan cara menimbulkan pertanyaan, contohnya, apa saja kemungkinan resiko proyek dan bagaimana kategorisasinya. Kemudian yang kedua, apakah tim sudah berpengalaman dalam mengatasi resiko tersebut. Kemudian yang ketiga, siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas resiko tersebut. Yang kedua, komunikasi resiko dengan seluruh project stakeholder. Project stakeholder berhak untuk mengetahui seluruh risiko proyek yang mungkin muncul. Karena itu, buatlah pertemuan dengan seluruh project stakeholder untuk membahas risiko. Contohnya, sponsor agar tidak terkejut di masa depan bila ada risiko yang terjadi. Yang ketiga, buat skala prioritas. Dampak dan probabilitas risiko-risiko yang kita temukan tentu akan berbeda. Karena itu pentingnya kita membuat skala prioritas untuk risiko tersebut. Hal ini akan membantu kita terhindar dari kehabisan tenaga pada risiko yang sebenarnya tidak memiliki dampak atau prioritas yang tinggi. Yang keempat, mempertimbangkan risiko positif dan risiko negatif. Risiko positif contohnya yaitu peluang, sedangkan negatif contohnya kelemahan dan ancaman. Kemudian yang kelima, membuat penilaian risiko sebelum mencoba memecahkan. Ketika kita sudah menemukan risiko proyek, keinginan untuk bergerak ke tahapan pemecahan masalah akan langsung muncul. Namun sebelum itu, cari lebih dulu akar masalah atau penyebab risiko yang teridentifikasi tersebut. Bertujuan untuk mengetahui tingkat di mana lapisan tersebut muncul, apakah masih dalam tingkatan individu atau sudah jauh di atasnya. Yang keenam, rencanakan respon risiko yang tepat dan tindakan pencegah. Rencana respon risiko yang kita buat harus mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, deskripsi dan penilaian risiko teridentifikasi. Yang kedua, uraian respon atau tindakan untuk mengurangi risiko. Yang ketiga, penanggung jawab risiko. Yang keempat, tenggat waktu penyelesaian risiko yang telah dikomitmenkan. Setelah membuat rencana respon untuk risiko yang mungkin terjadi, tahapan selanjutnya adalah mengembangkan tindakan pencegahannya. Pada tahapan ini, tim harus mengembangkan tindakan pencegahan yang tepat untuk minimalisir peluang terjadi risiko tersebut. Yang ketujuh, mempersiapkan rencana darurat. Jika salah satu atau beberapa risiko proyek terjadi secara tiba-tiba dan mengharuskan hal itu dikelola sebagai sebuah kritis, tentu saja akan menjadi masalah. Oleh karena itu, pada tahapan selanjutnya kita juga bisa membuat rencana darurat untuk setiap risiko yang telah ditemukan. Hal ini akan banyak membantu Anda bila mana risiko ini benar-benar terjadi di situasi yang genting atau secara tiba-tiba. Kita masuk ke contoh risiko proyek yang sering terjadi. Yang pertama, biaya yang meningkat. Yang kedua, kekurangan sumber daya. Yang ketiga, desakan waktu.
Yang keempat, permintaan terlalu banyak dari pemilik. Yang kelima, meremehkan risiko yang akan terjadi. Dan yang terakhir, menyebabkan banyaknya kerugian yang terjadi.